sekedar gaya atau ada makna terselubung di dalamnya? Ayo kita bahas bersama dua narasumber ini. Gaskeun. Halo Sobat Filsafat, selamat datang di podcast Ngabstrak, Ngobrol Abstrak. Jadi, hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna teman-teman, tentang bahasa yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, terutama di era Gen Z dan Gen Alpha yang serba digital ini. Bersama aku dan dua narasumber keren aku yang sengaja aku datengin dari Garut dan Cileunyi teman-teman, yaitu Gina dan Dinda. Tada! Halo Anda. Halo semua pendengar. Sekarang sudah bersama dua narasumber keren yang tadi aku sebutin. Jadi kalian pasti penasaran gak sih kenapa gitu bahasa antara Gen Z, Gen Alpha dan generasi sebelumnya itu sangat-sangat berbeda. Hal ini tuh hanya untuk sekedar gaya atau ada makna terselubung di dalamnya, teman-teman. Ayo kita bahas bersama dua narasumber keren ini. Gaskeun. Untuk menjawab rasa penasaran kita, aku bakal mengajukan beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan pertama untuk siapa ya? Dinda atau Teh Gina ya? Dinda. Teh Dinda dulu kali ya, karena dia ada di sebelah kanan aku. Boleh. Seperti yang kita ketahui gitu ya, bahasa itu tuh kan banyak karakternya. Ya. Nah, menurut Teh Dinda sendiri, gimana sih karakter dari bahasa Gen Z dan Gen Alpha saat ini? Menurut aku, bahasa Gen Z dan Gen Alpha itu sangat unik karena mereka itu sering membuat istilah-istilah yang yang digunakan langsung gitu, kayak misalnya ngab, besti, gaskeun, dan juga slay, dan masih banyak lagi. Nah, kata-kata tersebut itu lahir dari budaya digital yang mana digunakan untuk menunjukkan kedekatan antara suatu komunitas gitu, dan juga sebagai identitas suatu komunitas itu ya. Nah, jadi bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, juga sebagai simbol eksistensi diri dan bagian dari komunitas tertentu. Berarti kalau menyinggung tentang simbol eksistensi diri itu, kalau dilihat dari kegiatan sehari-hari, ketika kita sedang berkomunikasi tanpa mengetahui beliau ini lahir tahun berapa, generasi apa gitu, tapi secara tidak langsung dengan beliau ini berbicara atau berkomunikasi mengeluarkan suatu bahasa, kita dapat memahami, wah ternyata beliau ini asalnya dari Gen Z atau Gen Alpha gitu. Iya, betul. Jadi bahasa di Gen Z dan Gen Alpha itu bukan hanya sekedar alat komunikasi ya, Iya. Jadi bahasa itu juga sebagai simbol suatu komunitas. Kita tuh bakal tahu gitu si orang itu lahir di Gen Z atau Gen Alpha dengan melihat atau mendengarkan ujaran yang mereka keluarkan. Kalau ngomongin soal perbedaan pasti ada dong. Ada. Nah, sekarang aku bakal nanya nih ke Teh Gina. Tadi kan udah ya sama Teh Dinda. Nah, menurut Teh Gina sendiri, kenapa sih gitu bahasa itu terasa berbeda antara Gen Z, Gen Alpha, dan generasi sebelumnya? Jadi kalau menurut aku, ketika melihat perbedaan secara fundamental, bisa dilihat dari cara penggunaan dan segi maknanya. Karena Gen Z dan Gen Alpha itu cenderung fleksibilitas dan juga ekspresif, ya. Contohnya dalam satu kata itu artinya itu bisa berbeda-beda atau bermacam-macam. Kita ambil contoh dari kata anjay. Anjay, teman-teman. Itu ya generasi Gen Z. Ya, Gen Z. Waktu dulu itu terdengar kata anjay itu kasar gitu. Ya, betul. Kasar. Namun setelah adanya Gen Alpha lalu sering digunakan dalam mengekspresikan sebuah kekaguman gitu. Jadi hal itu udah biasa gitu. Berarti tandanya kalau bahasa ini tuh menunjukkan sebuah bahasa yang hidup, dinamis, radikal ya, bahasanya luas ya, seperti itu. Kalau dilihat dari nih secara ekspresif perbedaan dari gen milenial Milenial. dari gen milenial dulu ya sebelum ke Gen Z.
Nah, kalau dilihat dari segi perbedaan yang singkat jelas, gen milenial ini adalah suatu perpindahan. Dulunya itu mereka terlahir dengan tidak adanya tanpa internet. Namun dengan proses adanya suatu proses perubahan zaman adalah suatu internet, tapi yang bikin mereka sangat cepat untuk bisa berinteraksi dengan adanya internet tersebut. Nah, kalau Gen Z itu mereka terlahir memang sudah adanya sebuah teknologi, namun teknologi tersebut belum secanggih waktu adanya Gen Alpha. Nah, kalau Gen Alpha ini tuh mereka terlahir dalam keadaan teknologi yang udah canggih. HP udah layar sentut, touchscreen gitu kan. Touchscreen. Udah ada TikTok, anak kecil sekarang itu kan udah banyak mengenal TikTok Kalau tuh dari gitu ya. iya dari sejak lahir. Enggak juga sih. Dia udah dikenalkan. Iya, ya. dari sejak dini gitu. Mungkin ya perbedaan yang spesifiknya seperti itu. Tapi benar aku setuju gitu sama pendapatnya Teh Gina kalau gen milenial itu merupakan transisi dari Gen Z ya, karena kan sebelumnya belum ada digital ya, belum ada internet gitu. Terus lahirlah internet di gennya Gen Z. Betul. Terus lebih berkembang lagi di Gen Alpha yang mana sekarang itu kan udah ada AI. Iya, Nah, betul, itu ada AI. itu ditambah anak-anak ya yang saya lihat gitu, kebanyakan itu mereka tuh mainnya gadget. Iya. Saya udah jarang lihat anak-anak tuh yang main interaksi secara langsung Iya. gitu. Iya. Kayak main kelereng. Iya, lompat tali ya. Nah, iya kayak gitu. Nah, disinilah peran orang tua tuh sangat Penting. iya, sangat penting betul. Untuk membimbing kan. Iya. Sangat menarik ya teman-teman. Jadi kesimpulannya tuh bahasa bisa dilihat dari segi penggunaan dan segi memaknainya teman-teman. Ini kan udah membahas nih dari sudut pandang Teh Gina dan Teh Dinda. Iya. Nah sekarang aku akan membahas dari sisi filosofi filsafat bahasa. Oke. Nah, kan ada nih salah satu ahli yang bernama Ludwig. Beliau mengatakan meaning is use, yang dimana makna itu tergantung dari bagaimana bahasa yang digunakan. Iya, betul. Nah, menurut kalian teori ini tuh cocok gak sih kalau disangkut pautkan dengan bahasa Gen Z dan Gen Alpha yang tadi udah dibahas? Kalau menurut aku ini cocok banget ya. Misalnya kata slay. Itu kan dalam literatur itu berarti membunuh. Tetapi dalam Gen Z ini artinya itu berubah, bukan membunuh tapi sebagai pujian. Kamu hari ini slay banget. Nah, itu sebagai bentuk pujian. Bukan arti yang sebenarnya gitu. Nah, makna baru ini muncul karena diucapkan secara berulang oleh suatu komunitas yang memahami konteksnya gitu. Adapun dari Gen Alpha sendiri itu lebih luas. Di serba digital ini gitu ya, bukan hanya berbentuk kata saja tapi juga menggunakan emoji, suara atau meme gitu. Misalkan dari emoji, dia lagi bilang gitu, aku Ngakak banget ya. Iya, aku ngakak banget. Tapi emojinya tuh emoji Nangis. nangis ya. Iya, betul. Iya, padahal kan harusnya tuh kan emojinya ya yang happy gitu ya, tapi malah pakai emoji nangis. Tapi kan karena lawan bicaranya juga paham gitu maksudnya. Nah, Satu itu, generasi juga mungkin ya dekat antara Gen Z dan Gen Alpha. Iya, Kalau jadi- sama Gen milenial gimana tuh? nah iya itu pasti beda arti lagi. Mereka bingung kan yang mana jadi Jadi cocok banget kalau misalkan menurut dari teori Lebby. Iya, Ludwig. Setuju banget karena kalau dilihat dari segi teori Martin Heidegger, Iya. beliau itu mengartikan bahasa sebagai rumah dari keberadaan. Jadi manusia itu bisa mengekspresikan jati dirinya dan keberadaannya lewat suatu bahasa. Gitu. Ya contohnya seperti tadi yang emot-emot kayak gitu ya, kan itu bisa dibilang rumahnya tuh digital. Iya, betul. Wah, ternyata dari tadi kita bertiga Yeping tuh benar-benar membuka wawasan yang baru. Ya, kalau aku simpulin, bahasa Gen Z dan Gen Alpha itu tidak hanya sekedar tren atau gaya saja teman-teman, tetapi juga sebagai eksistensi atau simbol dari diri mereka sendiri. Terus juga tadi sudah disinggung terkait filsafat bahasa. Menurut Ludwig dan Martin, mereka menjelaskan kenapa sih gitu makna bahasa itu selalu berubah-ubah. Dan yang paling penting, bahasa merupakan bukti bahwa kita sebagai manusia itu selalu berkembang, baik dari sisi budaya maupun dari pemikiran. Sebelum aku tutup podcast ini, ada gak sih kata-kata yang ingin kalian ucapkan gitu Ada untuk sobat ngabstrak ini?
Kedua Ada. dari Dinda. Dari siapa? Oh, Dinda? dari aku. Oh, itu Dinda. Oke. Kata-katanya ada Dinda. Jangan buru-buru menilai bahasa gaul itu negatif. Coba pahami maknanya, karena di balik kata-kata itu ada semangat dan kreativitas generasi muda. Selanjutnya dari Teh Gina. Kata-katanya Teh Gina boleh? Boleh dong. Kalau dari aku, karena bahasa itu hidup dan berkembang, jadi mari kita hargai berbagai bentuk bahasa sebagai bagian dari perjalanan manusia dalam memahami dirinya. Wah, keren banget ya teman-teman kata-katanya. Untuk kalian juga nih ya, semoga podcast dari kita ini bisa bermanfaat dan membuat kalian menjadi lebih peka menilai makna dari kata-kata yang kita ucapkan di kehidupan sehari-hari. Betul. Oke, terima kasih ya kepada Teh Dinda dan Teh Gina atas sharingannya di podcast Ngabstrak hari ini. Sampai jumpa di podcast Ngabstrak. Ngobrol abstrak. Bye-bye. Bye.